Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih dapat beraktivitas dan beribadah kepadanya hingga hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi sosok teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum mengenai syukur dalam musibah. Berbicara mengenai musibah, tidak ada di antara kita yang menginginkan mendapatkan musibah. Namun musibah itu lekat hubungannya dengan kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah merasakan musibah. Musibah diambil dari kata masobah yang artinya peristiwa tidak menyenangkan bagi manusia. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, musibah merupakan peristiwa yang menyakitkan umat muslim. Sahabat rahimahumullah, apa sih yang biasanya kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Biasanya kita marah ya, biasanya kita sedih, biasanya kita kecewa ketika kita mendapatkan musibah. Bahkan kita menyalahkan keadaan ketika kita mendapatkan musibah. Namun ada hal yang kita lupakan ketika kita mendapat musibah, yaitu kita lupa akan bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur? Biasanya kan syukur ini kita aplikasikan ketika kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat rezeki yang berlimpah, nikmat anak yang soleh dan soleha. Banyak nikmat yang kita dapatkan sehingga kita bersyukur kepada Allah. Memang tidak salah, karena bersyukur ini adalah aplikasi atau implementasi dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan, dan apabila kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi syukur ini biasa kita aplikasikan ketika kita mendapatkan banyak nikmat dan rahmat. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Kenapa kita harus bersyukur? Coba teman-teman kita mengingat bahwa ketika kita mendapatkan musibah lalu kita selamat dari musibah tersebut, maka itu juga sebuah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Karena artinya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita dikasih musibah berupa kehilangan sebagian harta benda kita, maka sesungguhnya Allah masih menyimpankan sebagian harta benda kita yang lainnya, sehingga kita masih bisa bersyukur atas harta benda yang tersisa yang masih kita punya. Nah, jadi bersyukur dalam menghadapi masalah itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang manusia kecuali apa yang disanggupinya. Jadi yakinlah ketika kita mendapatkan musibah, cobaan dan ujian, maka hal tersebut sudah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar kita tetap bisa bersyukur kepada Allah padahal kita sedang mendapatkan musibah? Di sini ada 3 hal yang mungkin bisa kita aplikasikan
agar kita bisa tetap bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Jadi Allah hanya memberitahu kepada kita bahwa kita hanya perlu berpositive thinking kepada Allah. Kita hanya perlu yakin bahwa Allah memberikan segala sesuatunya merupakan rahmat. Kita berpikir yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita bisa berdoa dan yakin bahwa doa-doa kita itu didengar oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, dan berfirmanlah Tuhanmu, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Jadi ketika kita mendapat musibah, kita hanya perlu berdoa dan yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan, dan yakin bahwa musibah yang kita alami akan mendapatkan banyak pelajaran. Dan yang kedua adalah tawakal. Tawakal artinya mewakilkan atau menyerahkan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, tawakal ini adalah menyandarkan kepada Allah sesuatu saat menghadapi sesuatu yang sulit dengan keteguhan hati dan kesabaran jiwa. Nah, jadi tawakal ini bukan bentuk putus asa, teman-teman. Tapi tawakal ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang bisa membantu segala permasalahan kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 3, wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi kita harus yakin bahwa hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah dan musibah-musibah yang kita alami. Nah, yang ketiga adalah yakin bahwa musibah yang kita alami bisa kita lalui dan mendatangkan banyak pahala. Teman-teman rahimahumullah, dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan di ayat berikutnya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, dalam firman ini Allah menekankan kalimat yang sama di dalam dua ayat secara bersamaan, dan menyetarakan kesukaran dengan kesulitan dengan kata maaf bersama. Jadi datangnya kesukaran, datangnya masalah, datangnya musibah itu berbarengan, satu paket dengan solusinya. Satu paket, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi kedua-duanya datang bersamaan. Hanya saja yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan masalah adalah berusaha dan berdoa kepada Allah untuk segera diperlihatkan solusi terbaik yang perlu kita lakukan, solusi terbaik yang bisa kita jalani. Nah, dalam setiap musibah otomatis kita selalu menjaring pahala daripadanya, pahala-pahala dari kesabaran, pahala-pahala dari keikhlasan, dari ikhtiar, dari tawakal kepada Allah, dan dari rasa syukur kepada Allah. Banyak sekali pahala yang masih bisa kita jaring ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan. Dalam hadis riwayat Muslim, kita bisa berdoa kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah. Kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami pahala dari musibah yang kami alami dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya. Sahabat rahimahullah, dari penjabaran di atas kita tahu bahwa di dalam musibah, di dalam cobaan masih banyak rahmat Allah dan nikmat-nikmat Allah lainnya yang masih bisa kita rasakan, sehingga sesungguhnya kita tidak patut merasa kecewa yang berlebihan. Jadi kita masih bisa bersyukur kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengingatkan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga hati kita diluaskan untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.